Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas materi tentang proses morfologi. Yang pertama itu tentang apa itu morfologis. Di sini saya akan menyampaikan tentang reduplikasi dalam bahasa Indonesia. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia itu sebuah kajian mendalam tentang pengulangan bentuk dalam pembentukan kata. Berikutnya etimologi morfologi. Dari kata morfologi itu berasal dari kata morf atau bentuk dan logis atau ilmu, berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Dalam linguistik mempelajari bentuk-bentuk kata, morfem, dan proses pembentukan kata melalui berbagai mekanisme. Tujuan akhirnya menghasilkan kata dalam bentuk dan makna sesuai keperluan dalam tindakan pertuturan. Selanjutnya pengertian reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfologis yang mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk membentuk kata baru dengan makna dan fungsi tertentu. Definisi Rahman tahun 2009, pengertian reduplikasi adalah proses mengulang bentuk dasar untuk membentuk kata baru. Definisi Krida Laksana tahun 2011, pengertian reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal dengan atau tanpa perubahan fonem untuk membentuk kata baru. Yang selanjutnya, contoh reduplikasi dasar. Yang pertama, buku-buku. Bentuk jamak dari buku menunjukkan lebih dari satu buku. Yang kedua, lari-lari, menyatakan kegiatan dilakukan berulang-ulang atau santai. Yang ketiga, sayur-mayur, menunjukkan kumpulan berbagai jenis sayur. Selanjutnya, fungsi dan makna reduplikasi. Yang pertama, jamak atau pluralitas. Anak-anak bermain di taman menunjukkan lebih dari satu anak. Yang kedua, intensitas atau frekuensi. Dia berjalan-jalan sore hari. Kegiatan dilakukan berulang atau santai. Keanekaragaman. Sayur mayur dijual di pasar, berbagai jenis sayur. Yang keempat, menyerupai. Merah muda indah. Warna tidak merah biru, melainkan menyerupai. Yang berikut, reduplikasi idiomatis. Bentuk pengulangan yang maknanya tidak dapat ditafsirkan secara harfiah dari kata dasarnya, melainkan dengan makna baru yang bersifat idiomatik. Contohnya, kata hati-hati berarti waspada, bukan banyak hati. Yang kedua, lauk-lauk berarti segala macam makanan pelengkap nasi. Yang ketiga, kira-kira berarti sekitar atau perkiraan. Selanjutnya, ortografi dan prosodik dalam reduplikasi. Yang pertama, ortografi tulisan. Reduplikasi ditandai dan tanda terhubung antara bentuk dasar yang diulang. Anak-anak lari-lari, penulis tanpa tanda hubungan dianggap tidak sesuai kaidah. Yang kedua, prosedik bunyi ditandai dengan penekanan atau intonasi tertentu pada salah satu unsur. Dalam ucapan cepat-cepat menunjukkan perintah tegas dan intensitas tinggi. Baik, dari materi ini kami mengambil kesimpulan bahwa proses penting reduplikasi adalah proses morfologis penting dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pembentukan kata, yaitu membentuk kata baru melalui pengulangan bentuk dasar dengan berbagai makna. Yang ketiga, aspek multidimensi, yaitu melibatkan morfologi, ortografi, dan prosodik atau memperkaya sistem kebahasaan. Yang keempat, pentingnya pemahaman, yaitu esensial untuk kajian linguistik dan pembelajaran bahasa Indonesia.
komprehensif. Baik, sekian dari hasil penyampaian materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.